Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang sangat luar biasa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami proses yang sangat luar biasa ya bersama Tuhan. Dia dibenci keluarga, bahkan teman-temannya membenci dia. Tetapi imannya tetap kepada Tuhan Yesus sehingga dia menjadi saksi. Mari kita dengar bagaimana kesaksian murtadin ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyaksikan tentang riwayat kehidupan saya dari saya kecil gitu. Saya berasal dari suku Sunda, saudaraku, dari Jawa Barat, dan nama saya waktu kecil nama saya itu yatim piatu ya. Ada juga yang bilang yatim Fatimah gitu ya. Nah, saya lahir ke dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan gitu. Saya saat ada di dalam kandungan ibu saya, baru 3 bulan ibu saya mengandung, bapak saya meninggal gitu karena sakit katanya gitu. Dan beliau meninggal itu tidak meninggalkan satu helai foto pun gitu ya untuk bisa saya melihat dia gitu, karena saat itu gitu sangat susah sekali untuk membuat foto. Ya akhirnya saya sampai saat ini belum pernah melihat bapak gitu, tapi saya bersyukur saya telah melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Itu sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, uh, waktu saya sejak kecil saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya, dan mereka ini adalah keturunan dari Banten. Mereka seorang dukun, terlebih-lebih nenek saya gitu, paling kepake, paling kesohor di kampung kami ini, di tempat kami ini. Dan beliau membesarkan saya dan mendidik saya gitu, menyekolahkan saya, bahkan beliau juga menyuruh saya gitu untuk mengaji, dan saya sekolah puji Tuhan gitu, hanya lewat lulusan SD gitu. Dan saya bersyukur gitu atas kasih yang diberikan oleh nenek dan kakek saya sehingga mereka boleh membesarkan saya, mendidik saya, saudara. Dan nenek saya juga pernah mengajarkan kepada saya, bukan hanya dia menyuruh saya untuk bersekolah, saudara, ya mencari pendidikan itu, tetapi bukan juga hanya mengaji gitu, tetapi nenek saya itu gitu sama kakek saya gitu, mereka pun mengajarkan saya tentang yang namanya mantra-mantra gitu ya, mantra-mantra, jampe-jampe lah, begitu gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saya hanya menghafal tetapi tidak mengimani gitu. Saya menghafal tetapi tidak mengimani gitu. Ketika saya diberikan mantra-mantra atau jampe-jampe untuk pelet, yang namanya pelet pengasihan gitu ya. Saya hafal, tetapi jangankan untuk puasa itu gitu. Saya nggak sampai saya berbuat puasa gitu. Enggak gitu. Saya hanya cuma menghafal aja, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, setelah setelah saya lulus sekolah, ya setelah saya lulus sekolah umur 14 tahun lah. Karena saya sekolah itu 7 tahun baru masuk, itu baru masuk. Dan setelah saya lulus sekolah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin sekali mencari pengalaman pergi ke Jakarta gitu. Dan waktu saya pergi ke Jakarta, saya hanya beberapa bulan saja bekerja di Jakarta di daerah Tangerang saat itu, saudaraku. Dan setelah itu saya pulang ke kampung gitu untuk menjumpai nenek dan kakek. Nah, waktu saya pulang ke kampung, ternyata saudara, di rumah itu sudah ada seorang pria yang yang mau dijodohkan dengan saya saat itu, saudaraku. Dan nenek kakek saya itu menyuruh saya untuk menikah. Nah, sedangkan hati dan pikiran saya belum ada di situ gitu. Tetapi karena saya rasa takut sama kakek dan nenek, ya akhirnya saya nurut aja gitu. Nah, ternyata perkawinan tersebut setelah berlangsung, saudara, saya menikah tuh hari Minggu ya. Dan cerai itu hari Minggu, jadi jangka waktu hanya 1 minggu saja gitu. Dan saya itu dalam berumah tangga dalam 1 minggu itu yang namanya saya belum siap untuk berumah tangga, jadi saya kurang
untuk melakukan tanggung jawab saya itu kurang tanggung jawab gitu dalam hal itu. Nah, terus pas udah 1 minggu, nah suami saya itu dia bilang, saya katanya mau pergi dulu katanya gitu, mau ngambil emas katanya gitu sama uang hasil saya tempo hari kerja sebelum sebelum dia menikah dengan saya. Saya bilang silahkan gitu, saya senang dia pergi saudara gitu. Terus dan di dalam hati saya punya pikiran seperti ini gitu karena saya nggak mau gitu, nggak mau apa lama-lama gitu berumah tangga gitu karena saya ingin cari pengalaman di Jakarta. Akhirnya saya di dalam hati ya kalau ini sih bisa gitu ya, dia nggak usah balik lagi gitu ya. Ternyata apa namanya pas pagi dia jalan, pas hari Minggu subuh dia jalan dari rumah, pas sorenya itu apa namanya ada seorang seorang bapak, dia RT ya, RT setempat, dia datang kepada saya, dia bilang teh katanya gitu karena saya orang Sunda, dia orang Jawa sih. Teh katanya ini ada titipan surat katanya dari AA-nya gitu, dari suaminya. Surat apa ya nggak tahu, ya baca aja. Nah ketika saya terima gitu, saya baca itu surat, ternyata suami saya itu menceraikan saya gitu. Ya saya sih bersyukur sekali gitu, saya seneng banget gitu saudara. Karena apa yang saya inginkan saya lepas dari dia gitu. Jadi saya belum ingin rumah tangga gitu. Karena saya ingin mencari pengalaman gitu di Jakarta. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, saya 1 hari setelah dicerai suami itu, pas hari Seninnya itu saya langsung pergi ke Jakarta untuk bekerja lagi. Nah, setelah saya bekerja di Jakarta di daerah Kebun Jeruk itu waktu itu saya bekerja di keluarga orang Kristen ya di suku Batak gitu ya. Kurang lebih saya kerja ikut mereka itu 2 tahun. Nah, setelah saya apa namanya ikut kerja 2 tahun dan selama 2 tahun itu saya kalau pas lagi Natal itu suka diajak ke gerejanya dia yang ada di Selipi Palmerah gitu ya. Nah, saya 2 tahun, selama 2 tahun itu saya selalu diajak dan saya senang kalau pas diajak ke gereja katanya tim katanya gitu, ya kamu katanya mau nggak ikut ke gereja, ikut Natalan? Oh mau banget gitu, soalnya kan ada musiknya gitu, ada apa namanya, ada puji-pujiannya gitu ya. Pokoknya saya senang aja gitu bisa jumpa dengan orang banyak gitu, bisa kenalan. Nah, setelah saya kerja 2 tahun dari situ, saya sempat pulang sebentar ke kampung dan saya kembali lagi, saya justru masuk kerja itu di rumah keluarga Bapak Pendeta itu, gitu ya. Apa di gereja GBII ya, Gereja Baptis Independen Indonesia yang ada di Selipi Palmerah ya di situ. Di belakang apa itu gedung Penimbang. Eh, nah saya di situ kerja beberapa bulan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saat saya bekerja gitu, saya apa namanya selalu mendengar uh, ibadah atau puji-pujian, baik itu khotbah-khotbah gitu, anak sekolah minggu, karena gerejanya itu kan gereja ada di samping gitu, di samping rumah dan rumahnya itu ada di bawah gitu, maksudnya atas atas bawah tapi bagian depan itu gereja, lantas apa namanya rumahnya itu di agak belakang gitu, di sampingnya. Jadi sangat kedengaran, sangat jelas seandainya ada puji-pujian gitu, penyembahan pas lagi ibadah itu sangat jelas sekali gitu saya dengar gitu ya. Bahkan sering saya dengar gitu tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah apa namanya Tuhannya orang Kristen, terus yang dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria gitu. Itu selalu saya dengar gitu ya. Nah, ketika apa namanya suatu malam ada saudara dari apa Bapak Gembala itu yang menginap di situ. Terus sebelum dia tidur ya, sebelum dia tidur dia itu berdoa gitu. Dia berdoa gitu. Saya dengarkan karena saya posisi saya tidur itu di bagian tempat tidur atas dan dia di bawah. Terus saya dengarkan gitu dia berdoa, dia sangat-sangat terurut dia berdoa itu, sangat-sangat apa bisa dimengerti, bisa dipahami gitu ya. Dia mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan Yesus sepanjang hari ini, terus dia juga menyerahkan seluruh kehidupannya, dia bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupannya dan dia di tengah-tengah doa itu mendoakan saya, membawa nama saya gitu. Dia bilang katanya Tuhan Yesus saya menyerahkan saudara saya yatim ke dalam tanganmu, ya kiranya Tuhan katanya bekerja di dalam kehidupan dia gitu, menjamah dia, membukakan mata hati rohani dia gitu, dengan gamblang, dengan apa namanya dengan sangat bisa dipahami, dimengerti gitu sama saya. Nah, sedangkan saya sendiri kan kalau berdoa ya memang tahu gitu, memang hafalan gitu, tetapi kan apa dengan kata-kata itu tidak pernah gitu, dan saya sendiri pun belum pernah nenek dan kakek saya itu mendoakan saya gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Nah, ketika saya mendengar doa tersebut, itu saya merenung, ya, saya merenung gitu. Apa namanya, doanya ya begitu enak, begitu lancar, begitu gamblang, bisa dimengerti, bisa dipahami gitu ya. Yang sedangkan apa yang saya jalani selama itu gitu, saya apa namanya, doa-doa saya itu saya tidak dapat mengerti gitu, walaupun banyak kata-kata gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, akhirnya dengan apa namanya, rasa bingung lah, bingung di dalam hati saya, dalam pikiran saya gitu, eee, saya tidur lah, saya tidur. Nah, setelah saya tidur, saya bermimpi, ya. Di dalam kebingungan itu ya Tuhan Tuhan Yesus pasti mengerti gitu, melihat, apa, kebingungan hati saya gitu, pikiran saya, gitu. Saya merenungkan gitu, kok apa namanya, sebenarnya Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana gitu kan. Eee, Orang Kristen Tuhannya Tuhan apa, Tuhan Yesus gitu. Sedangkan saya punya Tuhan gitu kok nggak ada namanya gitu ya, saudaraku yang kasih dalam itu saya bingung gitu. Nah, dalam kebingungan tersebut, waktu saya tidur, pas malam saya tidur, nah saya itu bermimpi, ya. Tapi saat itu mimpi saya entah apa gitu yang saya mimpikan, tetapi saya ingat gitu, saya itu didatangi Tuhan Yesus di dalam mimpi saya itu, dan dia berkata kepada saya gitu. Jadi dia dia datang kepada saya menampakkan dirinya gitu ya. Tuhan Yesus itu dia memakai jubah dan dia megang tongkat gitu di kanannya itu gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, waktu saya melihat dia gitu, saya terperanjat saat saya melihat dia. Eh, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku mengasihi engkau, anakku," gitu. Terus karena saya nggak ngerti, nggak paham, ya udah lalu begitu aja gitu ya, lalu begitu aja. Tetapi ketika bangun pagi ya saya ingat dengan mimpi itu gitu. Apa maksudnya ini gitu ya? Apa maksudnya ini? Tetapi saya tidak cerita dengan siapapun, saudara. Saya hanya diam saja. Dan mimpi ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan gitu. Tuhan Yesus ingatkan saya setelah saya ikut Tuhan Yesus sudah beberapa lama gitu ya. Jadi saya ingat lagi tentang mimpi itu, padahal saya udah saya lupakan gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, setelah saya bekerja di rumah Bapak Pendeta itu hanya beberapa bulan, tidak nyampe 1 tahun, dan saya pulang ke kampung. Waktu saya pulang ke kampung, saya bertemu dengan seorang laki-laki gitu ya, dan dia mengajak saya untuk menikah. Nah, waktu itu saya menikah eh, tahun 94, ya 94 awal itu saya menikah dengan dia. Nah, setelah saya menikah dan saya memiliki seorang anak laki-laki itu dari pernikahan saya itu. Nah, terus ketika anak saya sudah lahir, kira-kira umur baru 1 bulan saja. Nah, suami saya itu menganjurkan saya untuk pasang KB gitu. Pasang KB katanya gitu. Pasang KB gimana? Saya bilang gitu. Biasanya yang saya pakai itu kan sebelum saya hamil gitu. Saya suka minum KB, pil KB. Tetapi kalau dia bilang katanya pasang KB gitu ya. Ya saya bingung gitu. Ya udah saya nurut aja. Saya datang ke ke bidan. Kebetulan saat itu tuh ada bidan datang ke kampung saya. Nah, dan saat itu juga tentang pasang KB itu masih gratis, tidak ada bayar gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya saya minta pasang dengan bidan itu untuk 5 tahun. Nah, saya tidak tahu gitu kalau seandainya pasang KB itu pasang KB implan itu bisa kalau yang tidak cocok gitu, kalau yang tidak cocok bisa menghambat maaf kata datang bulan atau menstruasi itu tidak lancar gitu, tidak lancar, saudara. Bahkan saya sendiri setelah pasang KB itu, saya tidak mengalami datang bulan, gitu. Nah, akhirnya setelah berjalan 3 tahun, ya, setelah saya pasang KB, umur anak saya baru 2 bulan kurang 3 hari, suami saya sudah meninggalkan saya, gitu. Dia mau nikah lagi dengan perempuan lain, gitu. Sebelumnya memang dia minta pendapat, gitu. Dia menyarankan kepada saya supaya saya mau dimadu sama dia, gitu. Tetapi saya nggak mau, gitu. Lebih baik ya kalau memang kamu mau nikah lagi ya silahkan, gitu. Ya biarkan gitu saya tinggal dicerai saja, gitu ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, akhirnya dia meninggalkan saya dan kira-kira umur anak saya 1 tahun lebih, saya juga menikah lagi dengan suami yang ketiga. Ya, hanya beberapa bulan saja menikah dengan teman sekolah saya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan waktu beberapa bulan kemudian, terus kami berpisah lagi. Dan setelah saya bercerai dengan suami yang ketiga, saya pergi lagi ke Jakarta untuk bekerja lagi, saudara. Nah,
Waktu saya bekerja di Jakarta, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bekerja di keluarga orang Kristen, Katolik, ya. Saya kerja di apa namanya itu? Saya bekerja 97. Saya bekerja di belakang Citraland, di belakang Citraland di daerah Greenfield kalau tidak salah itu ya. Saya lupa lagi. Nah, saya di situ kerja ya nggak sampai 1 tahun, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, waktu saya bekerja di situ, apa namanya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya ya. Eh, jadi saat itu tuh saya gimana, merasa sedih lah gitu. Secara manusia saya sedih banget gitu. Eh, saya pas namanya mau pulang, mau lebaran waktu itu, saya mau pulang 1 minggu lagi, saya mau pulang. Nah, majikan saya itu gitu menuduh saya dengan luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menuduh saya yang ya begitu menyakitkan, begitu apa, pedih gitu bagi hidup saya. Kok saya belum pernah gitu merasakan tuduhan seperti itu, tetapi kok dia tega-teganya menuduh saya, sedangkan saya itu kan anak yatim gitu ya, anak yang saya ingat dari kecil itu orang begitu sayang dengan saya, tetapi waktu saya kerja di situ diperlakukan seperti itu gitu. Dan kejadiannya itu, saudara, kejadiannya itu jadi gini. Uh, Ketika suatu hari saya itu pergi dengan dia ya ke rumah anaknya di Tangerang. Nah, saya pergi ke rumah anaknya di Tangerang. Lantas pas sorenya saya pulang gitulah, pulang terus apa namanya, karena udah letih gitu, jadi kami orang istirahat lah gitu. Terus pas besok paginya, ini majikan saya itu bertanya kepada saya menanyakan barang dia yang dia pakai kemarin itu. Padahal kan saya cuma lihat pas mau pergi aja gitu ya, pas mau pergi aja. Nah, pas dia menanyakan kepada saya bilang, kemarin saya hanya lihat apa ibu punya barang itu waktu dipakai ke rumah anak ibu gitu. Setelah itu kan apa namanya, ibu simpan sendiri gitu ya. Saya kan belum ada masuk ke kamarnya dia gitu ya. Tetapi dia tetap menuduh saya gitu. Pokoknya kamu yang ngambil katanya gitu. Kamu yang ngambil, dia bilang nuduh. Dia pokoknya bangun pagi itu begitu apa, ingat barang dia, terus mungkin dia lupa lupa simpan, sebenarnya dia lupa simpan. Nah, saya bilang gini, mungkin ibu lupa simpan. Nah, dia bilang enggak, katanya enggak, orang saya simpan di sini kok di meja katanya. Padahal saya kan belum masuk gitu, belum masuk dari semalam itu sampai dia bangun itu belum masuk gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan dia bilang begini, benar katanya kamu yang ngambil. Saya periksa katanya itu pakaian kamu, ya silakan gitu, lemari yang saya pakai itu silakan gitu diperiksa gitu ya. Barang tersebut itu kalung tapi bukan emas, bukan berlian, hanya hanya kalung kalung biasa gitu, kalung murahan. Tetapi kan bagi saya bukan karena murahannya itu gitu, tetapi apa namanya, ya saya juga punya harga diri lah gitu, Bapak Ibu Saudara yang si dalam Tuhan. Terus setelah itu dia mengancam saya, katanya dia orang Kristen, orang Katolik. Nah, dia bilang begini, kalau kamu tetap tidak mau ngaku, katanya saya mau pergi ke ini, ke dukun gitu, ke Bomo, dia bilang gitu. Saya bilang silahkan, saya tantang gitu ya. Saya bilang iya silahkan gitu, karena saya tidak merasa, silahkan gitu. Kalau mau pergi ke dukun, pasti katanya dia nunjuk kamu, ya silahkan, kita lihat aja kebenarannya, saya bilang gitu. Nah, setelah udah mau sore-sore kira-kira jam 4 ya. Jam 4 dia nuduh lagi, maksa lagi supaya saya mengaku. Oh, itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saya kan belum gitu, belum melihat barang tersebut gitu ya, hanya melihat itu kemarin aja. Nah, biasanya dia melarang saya untuk duduk di lantai, harus di sofa. Tetapi saat itu karena dia marah, emosi gitu, saya duduk di sofa itu, saya disuruh turun. Kamu duduk di lantai, katanya nggak pantas duduk di sofa. Ya saya duduk aja. Nah, ketika saya disuruh duduk ke lantai gitu, terus kaki saya melonjor dan kepala saya melihat ke atas kamar dia. Di situ ada salib Tuhan Yesus gitu ya, ada salib di situ di atas kamar itu. Nah, waktu dia bilang, oh saya nanti mau pergi ke polisi, saya mau mau apa namanya, mau laporkan kamu. Saya bilang silahkan gitu, saya nggak takut gitu. Saya yakin dan percaya bahwa kebenaran itu apa namanya adalah di pihak saya bilang gitu. Dan apa namanya, Tuhan selalu berpihak kepada orang yang benar, walaupun dia nuduh terus gitu ya. Saya nggak peduli gitu. Kita buktikan aja. Nah, pas waktu dia setelah ngomong seperti itu gitu, dia bilang saya mau dilaporkan ke polisi, dia masuk ke dalam kamar. Nah, waktu saya melonjor itu, saya melihat salib, Bapak Ibu. Nah, di situ saya ingat bahwa itu adalah yang disalib itu adalah Tuhan Yesus gitu ya. Saya berdoa dengan mata saya yang melotot gitu ke salib itu, saya berdoa. Saya bilang begini ya, dalam dalam doa itu, Saudara. Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Saya minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan,
tolong bantu, saya bilang umatmu itu gitu, karena dia ada di dalam kesusahan saat itu. Saya minta tolong, Tuhan ingatkan dia di mana dia nyimpan apa namanya, nyimpan barang yang dia cari gitu, bahkan dia sampai nuduh kepada saya gitu. Saya sih bisa memaklumi karena dia itu sudah apa namanya, hampir 60 tahun lah gitu, udah tua, tetapi dia tetap berkeyakinan bahwa dia bukan orang pelupa gitu ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya saya apa namanya, berdoa seperti itu, dan belum juga saya amin, saya udah dengar di dalam kamar itu, dia membuka lemari gitu ya, Tuhan mungkin menjamah hati dia, menjamah pikiran dia gitu untuk mengingatkan dia. Dan tidak lama kemudian setelah saya dengar lemari itu dia buka, dia keluar dari kamar. Dia bilang sama saya, katanya, "Tim," katanya, "iya Ibu, ini katanya kalungnya ada," katanya gitu. Saya ketemukan katanya gitu. Ya syukur saya bilang gitu. Itu saya tuh merasa sedih banget gitu. Saya merasa sedih banget gitu. Dan apa namanya, saya bersyukur, saya itu terima kasih gitu. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih gitu Tuhan Yesus, Tuhan telah mengingatkan dia. Nah, nah lepas daripada itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya saya itu dari situ karena saya udah niat pulang, saya pulang tidak lama, kurang lebih 1 minggu lah di kampung itu. Nah, terus saya balik lagi ke Jakarta, dan ketika saya balik lagi ke Jakarta, saya kerja di kebun jeruk, dan kebetulan saat itu saya itu kerja di rumahnya kakak ipar dari Bapak Soekarno, Presiden, ya dari kakaknya dari Ibu Yurike. Nah, nah saya kerja di situ dan dia itu seorang hamba Tuhan. Nah, waktu saya kerja di rumah dia, ada beberapa bulan saya kerja di rumah dia, dan saya selalu apa namanya, dengerin di rumah itu kan ada yang namanya apa persekutuan gitu, doa hari Minggu gitu, mingguan ada ibadah, dan kadang-kadang hari Rabu, kadang-kadang hari Kamis gitu malam juga suka ada apa namanya, yang namanya sharing-sharing hamba-hamba Tuhan gitu, perkumpulan ekumene katanya. Nah, situ saya suka ngintip-ngintip gitu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang mereka perkatakan gitu ya, apa sih yang mereka perbincangkan gitu. Terus saat mereka puji-pujian, saya dengerin gitu kan, ya enak banget puji-pujian yang bisa dimengerti gitu, bisa dipahami, enak gitu. Nah, udah gitu saya sering mendengarkan tentang khotbah gitu, tentang apa waktu mereka berdoa suka mendoakan saya gitu. Ya akhirnya apa namanya, saya tergerak untuk belajar satu pujian. Nah, kebetulan di rumah itu ada 2 orang yang lulus sekolah Alkitab. Ya, yang satu bernama Kawenon, dia dari Manado. Yang satu lagi namanya Kak Esther dari Ambon. Nah, mereka ini sering kali gitu mengajar saya, menginjili saya. Kalau pas saya lagi kerja di dapur atau pas saya lagi senggang gitu, ada waktu mereka selalu dekat kepada saya gitu. Mereka suka ngobrol-ngobrol menginjili saya, dan di saat apa namanya mereka menginjili saya gitu, mereka selalu bertanya kepada saya, katanya, "Tim, iya Kak," gitu. "Kamu katanya kan udah lama, udah berapa bulan di sini, kamu sering kali katanya mendengar khotbah-khotbah katanya gitu, pas ada ibadah katanya gitu, ada persekutuan di rumah ini, terus kamu juga katanya sering kali dengar doa-doa, gimana katanya gitu pendapat kamu gitu ya." Saya bilang, "Ya saya apa namanya, saya suka dengerin," saya bilang gitu. "Iya," katanya, "gimana pendapat kamu?" katanya gitu. "Ya enak juga sih pujiannya," saya bilang itu, "bisa dimengerti." Lantas mereka ini berkata gitu sama saya, katanya, "Kamu tahu nggak," katanya, "Tuhan Yesus itu siapa?" katanya gitu, "Tim." Ya tahu gitu, karena kan saya pernah kerja di gereja gitu. Saya juga sebelumnya pernah berapa kali kerja apa namanya di keluarga Kristen juga gitu. Saya bilang saya tahu itu siapa katanya. Ya apa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang orang Kristen gitu, yang dilahirkan oleh Ibu Maria gitu. Saya bilang gitu. "Oh, kamu," katanya, "nggak tahu," katanya, "kalau Isa apa namanya Tuhan Yesus itu," katanya, kalau di dalam Al-Quran Isa Al-Masih gitu. "Oh, saya nggak tahu gitu, saya nggak ngerti gitu, karena saya tahu baca pun nggak paham gitu artinya gitu." Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, eh, akhirnya dia itu bilang begini sama saya katanya, "Kamu," katanya, "mau bertobat enggak?" katanya gitu. Saya bilang, "Mau bertobat gimana?" gitu. "Memang apa yang saya lakukan?" gitu. "Kok suruh saya bertobat?" gitu. Karena saya saat itu gitu merasa diri itu ya benar gitu, ada di dalam kebenaran gitu ya. "Ya kamu perlu bertobat," katanya, "kamu harus terima Tuhan Yesus sebagai apa namanya, Tuhan dan juru selamat kamu," katanya gitu. "Kalau kamu mau masuk surga," katanya gitu, "mau selamat," katanya gitu. Ya saya kan bingung, Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Nah, di situ di samping itu juga ada 3 orang gitu, seorang ibu dari Bogor dan 2 orang anaknya seringkali dia datang ke rumah itu gitu, hampir-hampir tiap hari dia datang. Nah, dia pun baru dibaptis dan baru bertobat, ya baru terima Tuhan Yesus. Nah, dia pun kalau jumpa dengan saya selalu mengatakan gitu, Tim kamu bertobat katanya gitu. Kamu tahu enggak katanya, Tuhan Yesus itu katanya Tuhannya orang Kristen itu Isa Al-Masih gitu di dalam Al-Quran. Ya, saya dengar Isa sih memang pernah gitu waktu saya ngaji, tapi kan nggak tahu saya gitu sejarahnya gimana gitu tentang Nabi Isa gitu. Saya nggak ngerti, nggak paham. Nah, akhirnya dia kasih buku kesaksian. Buku kesaksian tentang murtadin. Ada 3 buku hanya gitu. Saya itu lupa siapa apa namanya nama yang tercatat di dalam buku tersebut. Ya, tapi yang jelas orang tersebut itu orang yang berpendidikan, ya orang yang mengerti tentang agama Islam, tentang ajaran Islam. Bahkan apa namanya di dalam satu buku juga Murtadin itu gitu memiliki pesantren dan memiliki santri gitu ada sampai 1.000 lebih. Oh, saya juga heran juga kok bisa-bisanya gitu dia jadi pendeta gitu ya gitu. Terus saya gali terus itu tentang buku dia, saya baca gitu ya. Terus setelah saya baca, oh begini gitu ya, oh begini gitu. Terus saya penasaran, saya baca Alkitab, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. eh, saya baca Alkitab seperti apa yang tertulis di dalam buku kesaksian itu. Saya baca, oh kalau di dalam Alkitab seperti ini gitu ya. Nah pertama-tama saya baca Alkitab, ngintip-ngintip dulu di kamar. Karena saya takut ketahuan sama kebetulan saat itu saya kerja bersama keponakan saya, bersama juga tetangga saya gitu di sini. Saya kerja di situ karena yang kerja di situ tuh ada beberapa orang gitu, ada 4 apa 5 orang itu saat itu. Keponakan saya 2, laki 1, perempuan 1, terus keponakan dari kakak ipar saya gitu, ada ikut juga kerja di situ, Bapak Ibu. Nah, setelah saya mendengar tentang khotbah gitu, tentang doa-doa, selalu dikatakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan Yesus Allah yang Allah yang sanggup gitu, yang berkuasa, yang sanggup mengadakan mujizat-mujizat gitu. Di situ tuh hati saya tuh sama pikiran saya tuh terus bertanya gitu, apa benar gitu ya, apa benar gitu. Karena saya nggak ingat gitu. Kalau sebelum-sebelumnya gitu, sebelumnya itu Tuhan Yesus pernah menolong saya gitu. Saya nggak ingat ke situ, saya nggak ingat ke situ. Saya tertutup gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pas malam saya sebelum mandi gitu, udah ada di kamar mandi. Saya berdoa di kamar mandi itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena keluhan saya saat itu gitu, muka saya itu habis dengan jerawat gitu, akibat dari efek KB implan yang ditanam di tangan saya itu gitu untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, karena waktu itu kan belum dicabut, belum dilepas gitu. Saya nggak paham, nggak ngerti. Saya nggak pernah pergi cek ke dokter, nggak pernah gitu. Saya hanya berusaha untuk mengobati jerawat saya ini gitu. Dengan obat-obat yang dijual di toko-toko lah gitu, di supermarket gitu saat itu. Nah, waktu itu saya bilang begini di kamar mandi, saya berdoa, saudara, siap saya untuk mandi, saya berdoa dulu gitu kepada Tuhan Yesus gitu. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya sering kali mendengar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang sanggup, Tuhan yang sanggup. Saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, saya bilang begitu. Gitu. Saya ingin pokoknya saya kurang ajar, saya menguji Tuhan saat itu saudaraku. Kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar gitu, juru selamat yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup mengadakan mujizat gitu ya. Tolong saya bilang itu. Saya ini masih muda gitu, tetapi saya mengalami sudah 3 tahun lebih lah, 3 tahun lebih gitu. Saya itu tidak datang bulan gitu ya. Terus saya kan masih muda gitu. Saya ingin lah gitu supaya saya juga punya badan enggak gemuk-gemuk amat gitu saat itu. Terus saya minta kalau memang Tuhan Yesus Allah yang sanggup nyatakan kuasa dan mujizatmu di dalam kehidupan saya. Saya bilang gitu malam sebelum mandi itu di kamar mandi. Ketika itu saudara yang kasih dalam Tuhan, pas besoknya pagi gitu, ternyata saya itu datang bulan gitu. Nah di situ tuh saya tanpa ragu saya langsung membuka hati, terima Tuhan Yesus. Oh ternyata benar gitu ya, apa yang dikatakan itu orang-orang Kristen bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar gitu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara gitu, Allah yang sanggup menolong saya. Saya di situ saya bersaksi ya kepada
kakak-kakak yang suka membimbing saya, yaitu Kak Wenon, Kak Esther gitu, terus yang dari Sunda, dari Bogor itu gitu, sama Umi sama kedua anaknya, saya cerita gitu tentang apa yang saya alami gitu. Kalau Tuhan Yesus itu telah menyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan saya. Lantas mereka bilang, sekarang tinggal apa lagi katanya gitu. Kamu katanya apa namanya tinggal dibaptis katanya gitu. Mereka bilang gitu ya. Nah, waktu itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oh iya saya bilang gitu, saya mau dibaptis gitu. Karena setelah saya baca firman Tuhan gitu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kan harus dibaptis gitu. Jadi tanda pengakuan bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Tuhan, bangkit bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Nah di situ saya ingin sekali dibaptis gitu. Ada tawaran baptis gitu. Kamu mau nggak katanya dibaptis katanya tim katanya gitu. Saya bilang boleh gitu, saya mau gitu. Tapi tidak ada pengajaran yang disampaikan sama saya, hanya dia nawarin saja gitu. Terus majikan saya bilang gini, nanti katanya 1 bulan lagi lah katanya tim katanya gitu, kamu dibaptis katanya gitu di daerah Tamrin gitu, di gereja apa saya lupa lagi. Oh, oke Bu gitu, saya udah seneng gitu, semangat sampai saya, wah ini saya udah 2 minggu lagi nih nunggu ya, udah 2 minggu, tinggal 1 minggu lagi. Nah akhirnya pas udah hari H-nya saudara, saya udah mandi gitu, udah siap gitu, saya mau pergi, mau dibaptis, saya hari ini mau dibaptis, saya seneng gitu. Tahu-tahu nggak jadi gitu. Kendalanya apa? Karena nggak ada kendaraan saat itu gitu. Jadi saya di situ merasa sedih gitu, merasa apa namanya, merasa kecewa. Saya udah seneng-senengnya mau dibaptis, ternyata tidak jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oh iya, dan apa namanya, maaf ya saya balik lagi ke belakang, saya tadi lupa. Nah waktu saya kerja di apa itu namanya, di rumah hamba Tuhan yang ada di Selipi itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya juga ditawarin untuk dibaptis gitu ya. Tetapi tidak jadi gitu, tidak jadi ya karena saya rasa sedih gitu, mungkin kecewa saat itu. Akhirnya saya keluar dari situ gitu, meninggalkan pekerjaan saya gitu. Kenapa gitu saya mau dibaptis tetapi tidak gitu ya. Saya juga nggak mau banyak tanya gitu ya sama orang di situ gitu. Yang penting saya apa udah bilang mau, tetapi apa mungkin ya semuanya itu kan belum waktunya, setelah saya dewasa rohani gitu saya paham gitu. Dan yang kedua kali saat saya di kebun jeruk itu gitu, waktu saya kerja apa di rumahnya kakak ipar dari Pak Soekarno itu, saya juga ditawarin tetapi tidak jadi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini yang sangat cerdas memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Itu mari kita menjadi saksi, memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, itu aja yang mungkin bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video berikutnya.